Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada malam hari ini, atas nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu hadirnya kita di dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Saya mengatakan malam hari ini kita dapat nikmat yang besar dengan hadirnya di majelis ilmu bila kita perhitungkan berdasarkan hitungan akhirat. Karena pada malam hari ini di tempat ini kita di sini melaksanakan berbagai macam kebaikan. Di satu tempat, di satu waktu, berbagai kebaikan kita laksanakan. Dan di sini butuh ilmu, butuh menghadirkan niat untuk betul-betul hati kita ditargetkan mengamalkan amalan-amalan yang ada di tempat ini. Selain kita kesini berniat memakmurkan masjid yang merupakan tanda iman dalam diri seseorang, selain kita kesini thalabul ilm, selain kesini juga merajut, memperkokoh ukhuwah di antara kita. Dan ada banyak lagi kebaikan-kebaikan selain sholat berjamaah, sholat sunnah, zikir. Kemudian juga kebaikan lainnya diantaranya banyak bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Karena setiap disebut nama Nabi Muhammad SAW kita bersolawat. Kalau saya selama 1 jam ke depan menyebut nama beliau sebanyak 30 kali, maka kita 30 kali bersolawat. Dan Allah balas dengan 300 kali sholawat untuk kita semuanya. Bukankah kita juga bertemu dengan saudara muslim, kita menyengaja meniatkan untuk bersalaman, di mana Rasulullah menyatakan, ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma ma taqaddam qabla an yatafarraqa. Tidaklah 2 orang muslim yang saling bertemu lalu bersalam-salaman kecuali Allah ampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Bukankah ini kebaikan-kebaikan yang luar biasa? Bila kita niatkan dan kita ilmui, maka pada kesempatan yang berbahagia ini terkumpul berbagai macam kebaikan. Maka bagi seorang mukmin, bagi kita semuanya, ketika rencana nanti hadir di majelis ilmu, sebenarnya harus kita biasakan setting niat yang lebih dari 1. Bukan hanya saya nanti ngaji nyari ilmu. Niatkan dengan niat-niat yang lain sehingga kita memiliki multi niyah. Banyak niat dalam sekali jalan.
Sekali kayuh 1-2 pulau terlampaui, kata dalam peribahasa. Sehingga setiap akan belajar agama, akan ngaji, dalam hati kita, wah nanti saya niat akan memakmurkan masjid, saya niat merajut ukhuwah, saya niat mencari ilmu, saya niat ingin bertemu saudaranya supaya bersalaman, diampuni dosa saya nanti sholat maghrib, sholat isya berjamaah, menunggu sholat setelah sholat, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka bila settingan kita seperti itu, kita akan semangat untuk hadir di majelis ilmu, bukan semata-mata mencari ilmu. Maka saya sampaikan bahwa pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Bila orientasinya akhirat, maka malam hari ini kita mendapatkan anugerah nikmat yang besar berupa kesempatan meraih pahala, ridhonya dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu konglomerat di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahasnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita diberi pilihan mau milih mana? Jadi orang kaya yang bersyukur membenargunakan kekayaannya, atau jadi orang miskin yang sabar? Jadi yang mana, Pak? Mana yang lebih kita pilih? Menjadi ghaniyun syakirun au faqirun sabirun. Orang kaya bersyukur dalam arti menggunakan kekayaannya dalam kebaikan, atau menjadi orang miskin yang sabar? Kira-kira mau pilih yang mana, Pak? Nek podo api podo melebu swargane Ustadz milih suge, ya, bersyukur. Tidak ada salahnya Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Maka ditakdirkan kaya, ditakdirkan miskin, tujuannya adalah untuk beribadah. Maka orang yang kaya, dia ibadah dengan kekayaannya, artinya ibadah yang lainnya tapi didominasi kekayaannya. Dan orang miskin beribadah dengan kemiskinannya, dengan kesabarannya. Maka sebenarnya baik dia menjadi seorang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk kebaikan, ataupun jadi seorang yang du'afa, seorang yang miskin tapi dia sabar, bagi seorang mukmin dua-duanya kebaikan, dan dua-duanya merupakan jalan dan sarana meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak bisa mengecilkan peran dan keberadaan para du'afa, orang-orang yang lemah secara ekonomi di kalangan kaum muslimin. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, menyampaikan, membacakan sebuah doa di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, di mana Allah sendiri yang mengajari Rasulullah doa ini. Ini hadis qudsi di mana Allah berfirman, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, kata Rasulullah, wahai Muhammad, jika kamu sholat atau selesai sholat, ucapkanlah satu doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat wa hubbal masakini wa an taghfirli wa tarhamni wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftuni as'aluka hubbuk wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Ini satu doa yang bagus. Rasulullah berdoa kepada Allah, diperintah oleh Allah, wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau agar mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan dan agar mudah meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ya Allah, tolonglah saya supaya saya ini mudah mengamalkan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Dan ya Allah, anugerahkanlah kepada saya rasa cinta kepada fakir miskin. Anugerahkan kepada saya kecintaan kepada fakir miskin. Dan ampunilah saya, rahmatilah saya
Jika engkau menginginkan mengujiku dengan keburukan satu kaum, maka wafatkanlah aku dan hindarkanlah aku dari segala fitnah itu. Kemudian aku memohon kepadamu agar dapat mencintaimu dan juga mencintai orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku cintamu dan juga mencintai engkau, dan juga anugerahkanlah cinta kepada orang-orang yang mencintai engkau. Dan juga anugerahkanlah kepadaku mencintai amal yang dapat mendekatkan diri kepada cintamu. Nah, ada satu penggalan tadi, ya Allah anugerahkanlah kepadaku agar aku memiliki cinta kasih sayang kepada fakir miskin. Ini menunjukkan kedudukan fakir miskin di dalam Islam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dijelaskan di banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menyatakan bahwa para du'afa, para fakir miskin ini adalah penyebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan mereka itu adalah membawa keberuntungan bagi kaum muslimin, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan dengan adanya para du'afa di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang dibenci, tidak disukai oleh Bani Adam, ya, yaitu al-maut, ya. Yang pertama adalah kematian. Wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Yang pertama yang tidak disukai orang-orang atau Bani Adam adalah kematian. Padahal kematian itu lebih baik bagi orang-orang mukmin daripada terfitnah. Walaupun kita tidak boleh meminta kematian, tetapi bagi seorang mukmin diwafatkan maka itu kebaikan baginya daripada terkena fitnah. Bukankah di antara tanda-tanda kiamat yang terjadi di ujung sekali kehidupan dunia ini, artinya sudah dekat sekali dengan terjadinya kiamat, maka tanda yang terakhir di antaranya adalah yaitu bi'tsur rih at-thayyibah yaqbidul mu'minin, yaitu munculnya atau berhembusnya angin yang lembut yang baik yang menjadi sebab meninggalnya orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang lain dijelaskan angin tersebut memiliki sifat al-yanu minal harir, lebih lembut dari sutra. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan angin ini berhembus dari Syam, dalam hadis yang lain dari Yaman. Ada yang berpendapat menggabungkan dari Syam menuju Yaman, ya setelah keliling dunia ini berakhir di Yaman atau sebaliknya. Dan angin ini melewati di bawah ketiak orang-orang beriman. Maka seluruh orang yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawi kecil, ada iman kecil saja, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya wa yabqa syirarun nas fa'alaihim taqumus saah. Maka yang tersisa tinggallah orang-orang yang terburuk yang pernah Allah ciptakan, maka kepada merekalah kiamat akan terjadi, akan menimpa. Maka di antara perkara yang dibenci oleh Bani Adam dari dua hal, yang pertama kematian, padahal kematian lebih baik bagi orang mukmin daripada terfitnah. Orang-orang yang sudah meninggal dunia dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah, dia sudah lolos. Sementara kita belum lulus dan belum lolos, masih ada peluang terfitnah dan menyimpang. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian yang kedua yang tidak disukai oleh Bani Adam adalah wa yakrahu qillatal mal. Dan Bani Adam itu umumnya tidak suka ketika hartanya sedikit, nggak senang. Jadi orang miskin nggak senang. Ini secara umum. Wa qillatul mal aqallu lil hisab. Padahal sedikit harta itu meringankan waktu hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita sudah berada di alam akhirat, pasti berpikirnya, ya Allah gimana caranya supaya hisab saya itu mudah, kalau bisa tanpa hisab. Tapi kalau sekarang, itu mah nanti saja, yang penting sekarang sugih, urusan hitungan, urusan buri. Nah, kebanyakan orang berpikirnya begitu. Padahal kalau sudah berada di alam akhirat, di mana kita sudah tidak membutuhkan harta, yang dipikir saat itu, gimana supaya saya ini memasuki proses hisab dengan mudah. Syukur-syukur kalau tidak dihisab sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebenarnya keberadaan fakir miskin, para du'afa, yang mana secara umum Bani Adam itu tidak suka miskin, tapi sebenarnya itu membawa kebaikan, karena salah satunya adalah mudah waktu hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada hadis yang lain, ini sebelum saya membahas tentang sisi yang lain yang berlawanan, yaitu orang-orang yang kaya dalam pandangan Islam. Maka supaya pandangan kita tidak mengecilkan peran orang-orang miskin, maka saya sebutkan dulu beberapa hadis betapa Rasulullah SAW menghargai para du'afa dan juga menjelaskan berbagai macam keutamaannya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah pernah berdoa. Rasulullah sendiri berdoa yang berbunyi, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin dan wafatkanlah saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah saya pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Aduh, ini doanya Rasulullah SAW. Ya Allah, kalau saya masih hidup, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, meninggal dalam keadaan miskin, dan nanti di akhirat di padang mahsyar kumpulkan dengan orang-orang miskin, atau dikelompokkan bersama dengan orang-orang miskin. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu, ingin hidup miskin, mati dalam keadaan miskin, kemudian berkumpul dengan orang-orang miskin? Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini, dalam riwayat ini menjelaskan, sesungguhnya orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga 40 tahun dibandingkan dengan orang-orang kaya. Dalam hadis yang lain, orang-orang miskin setengah hari lebih dahulu masuk ke surga dibandingkan orang-orang kaya. Dan setengah hari akhirat adalah 500 tahun. Jadi orang-orang miskin sudah bersenang-senang di dalam surga, mereka menikah dengan para bidadari, menikmati kenikmatan surga, sudah berlangsung 500 tahun, orang kaya baru menyusul. Makanya lebih cepat masuk surganya orang-orang miskin, dengan catatan dia adalah miskin yang sabar, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian satu lagi keutamaan orang-orang yang miskin di antara kaum muslimin, Rasulullah SAW telah bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian itu hanyalah mendapat pertolongan dari Allah dan juga mendapatkan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah di antara kalian. Kalian itu ditolong oleh Allah dan mendapatkan rizki dengan sebab adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah. Kalau kita semuanya kaya, seluruh manusia itu kaya, bagi Allah bisa. Lalu kalau semuanya kaya, adakah yang mau bekerja kepada kita dan mencarikan uang untuk kita? Mayoritas orang-orang yang kaya raya, tentu dia tidak mencari uangnya sendirian, punya pegawai, punya karyawan. Bahkan semakin banyak karyawannya semakin kaya. Seorang kaya punya karyawan 10.000, yang nyarikan uang buat dia itu adalah yang 10.000 orang ini. Memang dia punya modal, dia punya kepintaran, tapi dia tidak bisa mendapatkan itu tanpa bantuan 10.000 orang miskin tadi yang bekerja pada dia. Maka keberadaan para du'afa, orang-orang miskin, telah berjasa kepada kaum muslimin, karena Allah memberikan pertolongan rizki dengan sebab adanya orang-orang miskin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
ini di antara beberapa keutamaan orang-orang miskin. Dan kalau kita membuka salah satu kitab, di antaranya kitab Riyadhus Shalihin, tentang keutamaan du'afa dan juga bergaul dengan mereka, maka sebenarnya Rasulullah SAW lebih senang banyak bergaul dengan orang-orang yang lemah. Rasulullah lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang miskin. Bahkan mayoritas orang-orang yang masuk Islam di awal dakwah beliau adalah para du'afa, para budak, para orang-orang miskin, kebanyakan seperti itu. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, secara umum biasanya orang itu, umumnya tidak semua, itu justru senang merapat kepada orang-orang kaya. Supaya apa? Ya setidaknya kecipratan mungkin niatnya ya. Setidaknya nanti kalau saya butuh, kalau teman punya teman kaya kan gampang gitu ya. Tapi bagaimana contoh Rasulullah? Beliau sebenarnya lebih senang berkumpul dengan orang-orang miskin. Ketika berkumpul dengan orang-orang miskin, kita semakin bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saudara saya kehidupannya kayak gini, kita lebih syukur. Kalau kumpul sama orang-orang kaya, kadang-kadang kita ngenes, Allah mobilnya wapi omaya api enggak koyo aku. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Kalau kumpul dengan orang miskin, kita ada di atas mereka, kita jadi hati kita jadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau sering berkumpul dengan orang miskin, ya, kita memiliki hati yang lembut, kasih sayang yang besar ketika kumpul dengan mereka. Ya. Dan juga kalau betul-betul kita perhatikan, kita kumpul dengan orang-orang yang lemah, yang miskin itu, rasa persaudaraannya, rasa penghormatannya kepada kita lebih besar mereka itu. Ya. Kadang-kadang kita bertamu kalau ke orang kaya nggak seberapa direken, tapi kalau bertamu ke orang yang miskin, masya Allah, sambutannya luar biasa. Coba kita rasakan. Tidak semua, tapi kebanyakan begitu. Kalau orang kaya, kita punya teman yang kaya, kalau dia tidak beriman atau dia kurang paham agama, kita datang ke rumahnya paling rada jalo utang gimana ini. Nggak enak ya, tanggapannya nggak enak. Tidak semua, tapi biasanya begitu. Tapi kalau kita berkunjung ke rumah orang miskin, masya Allah, monggo seadanya disuguhi, tapi menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW lebih senang berkumpul, bergaul dengan kaum du'afa. Nah, ini jadi catatan bagi kita bahwa Islam begitu menghormati dan menghargai keberadaan mereka. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah dengan demikian kalau begitu jadi orang Islam semuanya miskin saja? Apakah pengertiannya seperti itu? Maka ini pendapat yang keliru. Apakah kalau jadi orang Islam berarti tidak boleh kaya? Nanti kalau kaya nanti terfitnah, nanti kalau kaya jadi sombong, nanti kalau kaya begini-begini. Apakah seperti itu? Maka yang ingin saya tekankan di sini justru keberadaan orang-orang kaya di sekitar dan di sekeliling Rasulullah SAW menjadi contoh terbaik bagi kita yang saat ini terutama diberi amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu para sahabat muhajirin yang miskin itu sampai iri dan protes kepada Rasulullah SAW dengan keberadaan orang-orang kaya? Dan Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, yaitu kita tidak boleh memiliki iri, hasad atau yang disebut ghibthah, kecuali kepada dua orang. Kata Rasulullah, ya, la hasada illa fisnatain, nggak boleh punya hasad, iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang kaya yang menggunakan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh iri kepadanya. Yang kedua, orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, kita boleh iri kepadanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Iri itu sangat jelek Bapak Ibu jamaah sekalian. Bukankah Rasulullah telah menyatakan dalam hadis yang lain, iyyakum wal hasad, jauhi oleh kalian hasad, iri. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhi oleh kalian sifat iri, hasad, karena hasad akan memakan kebaikan, menghilangkan kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar, habis. Betapa besarnya dosa hasad sampai kebaikan-kebaikan orang yang punya hasad tuh habis seperti kayu bakar yang dilalap si jago merah api.
Tapi saking bagusnya kondisi orang kaya yang berbuat dan beramal dengan kekayaannya dalam atau di jalan Allah, sampai-sampai Rasulullah membolehkan iri kepada mereka. Ini kan sesuatu yang luar biasa kan? Iri dilarang, tapi kalau iri kepada orang kaya yang banyak berinfak di jalan Allah dibolehkan. Lihat orang kaya, ya Allah, orang itu kaya ya, bisa bangun masjid, saya iri, kalau saya kaya saya akan seperti dia, bahkan lebih dari dia. Jadi saya sama panjenengan kalau sekarang ditakdirkan belum kaya, ya sering-sering dalam hati kita iri sama orang kaya, sehingga walaupun miskin kita dapat pahala. Wah, itu bisa bangun masjid di sana, saya kalau kaya akan lebih dari dia. Ya, seperti itu sikap kita. Artinya apa? Walaupun miskin punya tekad, ya, punya niat yang kuat. Nah, ini luar biasa. Ini menunjukkan betapa orang-orang kaya yang berjuang di jalan Allah memiliki kedudukan yang sangat tinggi sampai Rasulullah membolehkan iri kepada mereka. Bahkan para sahabat muhajirin pernah datang kepada Rasulullah protes. Mereka tidak terima dengan keadaan orang-orang kaya yang memborong pahala. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi memborong pahala. Kita ketinggalan jauh, wahai Rasulullah. Kami ini orang miskin, ketinggalan jauh dengan orang-orang kaya. Kata Nabi, ada apa kalian datang ke sini tiba-tiba mengatakan demikian? Lalu para sahabat muhajirin yang miskin itu mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Orang kaya itu mereka sholat, kami juga sholat, sama. Orang kaya itu puasa, kami puasa, sama. Tapi orang kaya mereka berinfak, bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kami nggak bisa, berarti ketinggalan. Dalam hadis yang lain, orang kaya bisa haji, bisa umrah, kami tidak bisa, maka kami ketinggalan di sini, wahai Rasulullah. Sehingga akhirnya Rasulullah mengajari orang-orang miskin di kalangan sahabat dengan amalan-amalan yang nilainya sama dengan sodakoh, seperti beberapa zikir. Rasulullah menyatakan, wa fi kulli tahlilatin sodaqah, wa fi kulli takbiratin sodaqah, wa fi kulli tahmidatin sodaqah, wa fi kulli tasbihatin sodaqah, wal amru bil ma'ruf sodaqah, wan nahyi anil munkar sodaqah, wa fi bud'i ahadikum sodaqah. Hai para sahabat, kalau kalian merasa miskin dan ketinggalan dalam bersodakoh, bukankah ucapan la ilaha illallah itu sodakoh? Ucapan Allahu Akbar sodakoh, Alhamdulillah sodakoh, Subhanallah sodakoh. Mengajak orang kepada kebaikan sodakoh, ngajak orang ngaji ke masjid sodakoh, mencegah kemungkaran sodakoh. Bahkan inna fi bud'i ahadikum sodakoh, hubungan intim kalian bersama istri-istri kalian itu sodakoh. Kalau nggak punya duit, perbanyak hubungan intim, itu sodakoh. Wah, ini seneng orang-orang sahabat yang miskin. Wah, nek ngono banyak hubungan intim ae bendino. Ya, podo karo sodako. Jadi dilu ngomong bojone, "Bu, ayo sodako." Lumayan gitu ya. Tapi ternyata setelah orang-orang kaya mengetahui itu, mereka pun akhirnya bertakbir, bertahlil, bertahmid, tasbih, amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga hubungan intim. Akhirnya orang miskin datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata ini bocor kepada orang-orang kaya, mereka juga melakukan seperti yang kami lakukan, kami ketinggalan lagi. Terus bagaimana wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ya sudahlah, sampean sabar, dengan kesabaran itu kalian dapat pahala, karena orang-orang kaya dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberadaan orang-orang kaya peranannya sangat besar, baik secara pribadi maupun untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan bahwa seluruh ayat tentang jihad selalu didahului dengan kata amwal sebelum anfus, kecuali satu ayat.
Seluruh ayat yang menjelaskan tentang jihad, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, selalu didahului dengan jihad harta baru jiwa. Kecuali satu ayat, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 111. Kalau ayat tersebut berbunyi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman, ya, diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan harga surga. Tapi secara umum ayat-ayat tentang jihad didahului jihad dengan harta, baru dengan jiwa. Apa alasannya? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa keberadaan harta, keberadaan orang-orang yang berharta secara sisi manfaat dalam jihad, keberadaannya lebih besar, manfaatnya lebih luas. Manfaatnya dibutuhkan di awal jihad. Walaupun ada 1000 orang, saya mau jihad dengan badan saya, dengan jiwa saya, tapi saya nggak punya uang, nggak bisa berangkat. Ya nggak bisa berangkat. Ada 1000 orang mau berangkat perang, jaraknya 1000 kilo, semuanya miskin, bisa berangkat apa tidak, Pak? Nggak bisa. Perang butuh kendaraan tempur, perang butuh amunisi, perang butuh perbekalan logistik, perang butuh macam-macam. Belum lagi keluarga yang ditinggalkan, ini butuh sangu, ya. Jangan sampai perang di sana pulang perang dengan istrinya, gitu kan. Habis perang mulut, gitu ya. Karena apa? Nggak dinafkahi. Jadi orang berperang itu butuh harta yang banyak, Pak. Makanya secara kemanfaatannya lebih luas kalau harta itu daripada jiwa. Kalau jiwa ya badannya, tenaganya, pikirannya, tapi harta luas. Bahkan dengan harta seseorang bisa memberangkatkan saudaranya dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini jadi catatan penting bagi kita bahwa keberadaan orang-orang kaya sangat vital dalam kehidupan kaum muslimin. Sehingga keberadaan orang-orang miskin dihargai oleh Islam, menjadi sebab rizki dan pertolongan, dan juga menyebabkan kita memiliki cinta dan kasih sayang kepada mereka. Kemudian juga memunculkan rasa tawadu dan sebagainya. Namun keberadaan orang-orang kaya sangat vital dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita membuka lembaran sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati sebagian dari mereka adalah orang-orang yang kaya dan memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 5 orang sahabat Nabi yang akan saya angkat pada pertemuan malam hari ini, yang merupakan 5 orang terkaya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan uniknya lagi, 5 orang ini termasuk 5 di antara 10 sahabat yang dijamin surga. 5 orang dari 10 yang dijamin surga, yang disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ada 10 orang yang dijanjikan atau dijamin surga. Masih ingat Pak nama-namanya itu? Kita sebutkan ya supaya mengingat kembali. Yang 4 khulafaur rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, 4. Nomor 5 Abdurrahman bin Auf. Nomor 6 Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian nomor 7 Thalhah bin Ubaidillah. Nomor 8 Zubair bin Awam. 2 lagi siapa Pak? Ada yang ingat? Ya, Sa'id bin Zaid. Kemudian yang terakhir Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 10 orang dijamin surga. Artinya kalau sudah dijamin Rasulullah, ini sebuah kepastian. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa orang, bukan hanya 10, yang ada jaminan pasti masuk surga. Dan kita tidak dijamin hanya bisa memenuhi kriterianya saja. Kalau jaminan, oh kamu masuk surga,
kita tidak termasuk ya. Tapi kalau kita memenuhi kriterianya ada yang termasuk bagian dari itu. Selain yang 10 orang ini, di antaranya yang dijamin surga adalah seorang wanita hitam yang terkena penyakit epilepsi. Ketika datang kepada Rasulullah kena penyakit ayan, epilepsi, wanita hitam minta didoakan oleh Rasulullah agar diberi kesembuhan. Lalu Rasulullah memberikan pilihan. Kalau saya berdoa, insya Allah Allah akan sembuhkan kamu. Tapi kata Rasulullah, wala in sobarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu pasti masuk surga. Kamu pilih mana? Saya doakan, Allah sembuhkan, atau kamu sabar, pasti kamu masuk surga. Maka wanita ini luar biasa. Padahal penyakit ayan itu Masya Allah, penyakit yang dipandang, ya mungkin orang memandangnya gimana ya, rendah sekali ya, kena penyakit ayan, epilepsi. Pernah lihat Pak ya? Kejut-kejut ya, kejut-kejut kemudian berbusa gitu ya. Kalau itu nyemplung air biasanya meninggal ya. Orang kena ayan nyemplung air gak bisa berenang ya. Walaupun yang tidak ayan kalau gak bisa berenang ya bahaya juga ya. Apalagi punya penyakit ayan. Nah, ayan penyakit. Maka wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, saya akan bersabar dengan sakit ini. Saya gak jadi minta didoakan untuk sembuh. Saya pilih sabar karena saya ingin masuk surga. Tapi saya punya satu request, doakan kepada Allah. Doanya turun, bukan minta sembuh, tapi doakan saya kalau lagi kumat, semoga Allah menutup aurat saya, menjaga aurat saya jangan sampai tersingkap. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka wanita ini termasuk kategori orang yang dijamin surga karena ada jelas dalilnya tadi. Ada lagi sahabat lain yang sudah dijamin surga. Siapa Pak kira-kira Pak? Selain yang 10, yaitu Ukasah bin Mihsan. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang hadis orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azabin. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70.000 kuotanya ya, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu di akhir hadis Ukasah berdiri, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar saya termasuk salah satu dari yang 70.000 itu. Maka Rasulullah menyatakan, nah ini dalil, anta minhum, kamu termasuk salah satu dari mereka, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini berupa jaminan. Rasulullah mengatakan anta minhum, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ukasah bin Mihsan masuk surga. Kalau saya sama panjenengan tidak masuk jaminan itu. Nah, maka 10 sahabat ini ada 5 di antaranya yang termasuk 5 orang terkaya dalam kehidupan mereka. Nah, siapa saja mereka Bapak Ibu jamaah sekalian? Saya mengutip dari artikel Dr. Yusuf Ibnu Ahmad Al-Qasim. Beliau melakukan riset ya. Beliau melakukan penelitian, penelaahan terhadap kitab-kitab sejarah. Ingin mengetahui secara spesifik, secara khusus siapakah sahabat Nabi itu yang paling kaya. Maka beliau mengumpulkan ada 5 orang yang merupakan menempati urutan 5 terbesar. Ya. Dari mana data itu diambil? Dari kitab-kitab sejarah. Sebagaimana juga diambil dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Dan yang paling banyak juga dalam kitab Siyar A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi. Dan juga riset yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dari mana perhitungan dia termasuk kaya atau terkaya? Para ulama ahli sejarah bisanya hanya melihat dari harta peninggalannya saja. Ketika meninggal dunia hartanya ada berapa. Karena sulitnya mendata kekayaan waktu itu selama hidup mereka ya, tidak ada data yang detail berapa uangnya para sahabat ini selama kehidupan mereka. Yang ada adalah peninggalannya berupa warisan dan juga wasiat-wasiat. Itu yang didata oleh para ulama ya. Dari 5 sahabat ini hampir semuanya beristri 4 ya, sehingga data itu didapatkan dari warisan untuk 4 istri, warisan untuk ini ada datanya, sebagaimana yang dilakukan oleh
Dr. Yusuf bin Ahmad Al-Qasim. Jadi 5 orang sahabat ini rata-rata istrinya lebih dari 1 dan mayoritas istrinya 4. Ya, beda dengan orang-orang kaya sekarang yang sangat takut tidak bisa adil ya. Jadi 1 saja cukup katanya gitu, walaupun kaya raya. Ya, tidak harus ya Pak, tidak harus 4, tidak harus 2. Monggo 1 enggak masalah. Ibu-ibu enggak usah khawatir, saya enggak memprovokasi ya. Kalau 1 sudah cukup membawa kebaikan, membawa banyak maslahat, 1 saja enggak apa-apa. Harta lainnya kemana Ustadz? Ya disodakokan gitu ya. Lawang istri cuma 1, uangnya buat apa gitu? Kalau nggak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istrinya 4, masing-masing punya anak 5, anaknya 20. Nah ini kan ada alokasi Pak. Nah kalau panjenengan kaya, istrinya 1, yang lainnya untuk apa? Untuk sodako di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara 5 sahabat Nabi SAW itu? Pasti Bapak Ibu sudah bisa menebaknya. Yang urutan pertama siapa Pak? Abdurrahman bin Auf. Ya. Menempati urutan pertama adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau termasuk generasi awal masuk Islam. Sebagian menyatakan Abdurrahman bin Auf itu masuk Islamnya setelah Abu Bakar, setelah Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, kemudian yang dekat dengan Rasulullah adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ya, menyusul yang lainnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam dan lain-lainnya. Maka beliau termasuk 10 orang pertama yang masuk Islam. Ini sudah satu kelebihan, termasuk as-sabiqunal awwalun. Saat hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat itu semuanya hidup dari nol Pak. Rumah ditinggal, toko ditinggal, hewan ternak ditinggal, semua aset ditinggal, yang dibawa secukupnya untuk perbekalan saja. Jadi mereka, para sahabat muhajirin itu dulunya banyak yang orang kaya karena mereka pedagang-pedagang. Lalu kalau dalam peristiwa hijrah, pengorbanan mereka luar biasa. Mereka hidup dalam kemiskinan nol. Datang ke Madinah, di sana mayoritas penduduknya bertani dan mereka tidak biasa bertani. Ini sesuatu yang berat bagi para sahabat muhajirin. Maka setelah Rasulullah SAW yang pertama kali beliau lakukan membangun Masjid Nabawi, kemudian langkah kedua Rasulullah melakukan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansor, termasuk Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Ansor yang bernama Sa'id bin Ar-Rabi. Sa'id bin Ar-Rabi. Ketika sudah dipersaudarakan, ini seperti saudara kandung. Ini strateginya Rasulullah luar biasa. Setelah menanamkan tauhid dengan kuat dalam diri para sahabat, hijrah kemudian dipersaudarakan. Maka ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'id bin Ar-Rabi, Sa'id bin Ar-Rabi mengundang Abdurrahman bin Auf ke rumahnya. Beliau mengatakan, "Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, saya punya harta, saya punya istri. Saya bermaksud membagi 2, baik harta saya maupun istri saya. Saya punya 2 rumah, kamu pilih salah satu. Saya punya 2 kebun, kamu pilih salah satu. Dan saya punya 2 istri, kalau memang kamu gak punya istri akan saya ceraikan, nikahin." Ini kalau berbagi kebun, rumah itu agak mending ya Pak. Tapi istri Pak, para sahabat kecintaan mereka kepada saudaranya luar biasa. Ya saya punya istri 2, sampean jomblo. Maksud saya 2 sampai jomblo gitu kan. Ditawarkan seperti itu. Tapi Abdurrahman bin Auf orang yang tahu diri juga, ndak aji mumpung. Wah lumayan tawari soal ini. Sekarang ada nggak Pak orang yang baik kepada kita, punya harta, Mas saya punya harta 1M sampai 500, saya 500, ada ndak seperti itu Pak? Jarang hari ini Pak seperti itu Pak. Karena saya sudah bersaudara sama jenengan, harta saya bagi 2. Kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan kepada saya di mana pasar saya akan berdagang. Ditunjukkanlah pasar Ukaz. Dan salah satu strategi Rasulullah setelah membangun masjid, mempersaudarakan kaum muslimin, mengadakan sensus penduduk berapa jumlah muslim, lalu menghidupkan perekonomian dengan memberdayakan pasar. Maka Abdurrahman bin Auf, wallahu alam tidak disebutkan detailnya apakah beliau awalnya pinjam dulu, tapi beliau pada
Ahli sejarah menyebutkan beliau pada awalnya memiliki beberapa stan yang beliau sewa. Kemudian mengajak para sahabat yang lain, saya punya beberapa stan, ayo kita dagang di situ. Jejer sama saya. Di situ saingan kita adalah orang-orang Yahudi. Maka karena kepintaran dan kejujuran Abdurrahman bin Auf dan para sahabat yang dagang, salah satu kelebihannya adalah para customer merasa puas dengan pedagang-pedagang baru dari kalangan sahabat ini. Karena ketika mereka membeli kepada orang-orang Yahudi, seringkali timbangannya dikurangi, dikorupsi. Sementara pedagang-pedagang muslim yang dipelopori Abdurrahman bin Auf, kalau jualan itu selalu timbangannya anjlok berat, mantep. Sehingga banyak orang beralih kepada kaum muslimin. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf dalam waktu yang singkat memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika beliau mendengar Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan hadis tentang perbedaan orang kaya dan miskin tadi yang sudah saya sebutkan di awal, hadis riwayat Aisyah. Aisyah menyampaikan bahwa orang-orang miskin 500 tahun lebih dahulu masuk surga, dan itu didengar oleh Abdurrahman bin Auf. Waduh, orang miskin 500 tahun lebih dulu masuk surga, sementara saya kaya. Ya. Padahal beliau tahu beliau ini dijamin surga. Bahkan hadis riwayat Imam Ahmad tentang 10 orang sahabat masuk surga, riwayatnya lewat Abdurrahman bin Auf sendiri. Sehingga beliau tahu persis bahwa dirinya sudah dijamin surga. Kurang apa? Kaya raya dijamin surga. Tapi beliau khawatir dengan kekayaannya setelah mendengar hadis tadi, sehingga beliau luar biasa memberikan hartanya kepada kaum muslimin. Tercatat dalam sejarah ketika paceklik melanda Madinah, kemudian beliau datang dari luar kota membawa harta yang banyak, barang dagangan sebanyak 700 kereta penuh dengan muatan. Kalau sekarang 700 truk gitu. Bawa sembako 700 truk. Maka para pengepul, para saudagar mencegatnya di gerbang Madinah. Sebelum masuk Madinah dicegat. Mereka berpikir, nah ini lumayan nih kalau dikulak, lumayan nih saat paceklik pasti untungnya besar ini. Maunya dikulak oleh para tengkulak, sehingga mereka nyegat kafilah rombongan Abdurrahman bin Auf. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, kalian mau ngapain? Oh, kami mau kulak barang-barangmu supaya nanti kami dapat untung, mau kami jual. Boleh, kata Abdurrahman bin Auf. Saya belanja 700 truk ini, harganya sekian. Kalian mau berapa belinya dari saya? Wah, ada yang bilang saya beli harganya 2 kali lipat, saya beli. Nah, dalam bayangannya para pengepul ini 2 kali lipat tidak masalah karena barang sedang langka. Biasanya kalau langka kan orang kulaan itu jor-joran ya. Wah, mumpung ada nih barangnya, walaupun mahal gak apa-apa, tapi kan orang butuh. 2 kali lipat Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, ada nggak yang lebih dari ini? Mikir para saudagar itu, sudahlah saya sanggup beli 3 kali lipat harganya. Kata Abdurrahman bin Auf, ada lagi nggak yang kelipatannya lebih banyak? Mereka geleng-geleng, wah kayaknya kalau di atas 3 kali lipat rugi kami, nggak berani beli. Kami nggak bisa kulak kepada panjenengan. Maka kata Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya hartaku ini 700 truk ini dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelipatan yang tak terbatas. Bisa 100, 700 bahkan lebih. Maka saya serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka 700 truk ini, truknya plus barangnya saya serahkan untuk kaum muslimin. Maka saat itu berbondong-bondong kaum muslimin di Madinah ya menerima santunan dari 700 kontainer kalau sekarang atau truk dari sembako yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu bagaimana kekayaan beliau yang begitu banyak semasa kehidupan beliau. Azan dulu Pak atau lanjut? Karena ini ada 4 sahabat lagi, sedikit lagi ya. Monggo saya serahkan kepada takmir, apakah azan dulu nanti dilanjut sedikit atau selesaikan dulu? Azan dulu, nggih, monggo saya persilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
kehidupan Abdurrahman bin Auf yang bergelimang harta tidak menyebabkan beliau ini terlena, justru begitu banyak kebaikan beliau sumbangkan untuk kaum muslimin dalam perjuangan dakwah kaum muslimin. Di antara bentuk bagaimana ketawaduan beliau, walaupun beliau orang yang kaya raya dan beliau berusaha menghabiskan hartanya di jalan Allah karena khawatir terlambat masuk surga. Dan juga Aisyah pernah menyampaikan satu riwayat hadis kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada saya, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Maka beliau menangis mendengar hadis itu, dan apa yang bisa membuat dirinya lebih cepat masuk surga, maka Aisyah menyampaikan, kalau kamu menginfakkan hartamu di jalan Allah, maka kamu cepat masuk surga. Ya, karena merangkaknya kamu menuju surga berat karena hartamu. Maka beliau luar biasa, ya. Setiap beliau menginfakkan harta beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan dengan yang lebih banyak, terus lebih banyak, lebih banyak. Nah, sehingga para ahli sejarah mencatat ketika beliau wafat, beliau meninggalkan harta, ya, saya rangkum, saya simpulkan aja karena hitungannya menggunakan dinar dan dirham, harus ada konversi. Namun dikonversikan ke rupiah saja Pak ya. Berapa hartanya sahabat Abdurrahman bin Auf? Didapatkan angka saat beliau meninggal, peninggalan harta beliau itu senilai 6,21 triliun. Ya, 6.200 miliar alias 6,2 triliun. Bukankah ini angka yang fantastik Pak? Sangat kaya ya. Harta yang beliau tinggalkan yaitu 6,21 triliun. Ini belum termasuk harta yang selama hidup beliau disumbangkan, belum terhitung. Hanya yang tertinggal atau yang ditinggalkan saat beliau meninggal dunia. Dan sebagian dari harta itu diantaranya 400 dinar beliau berikan kepada 100 orang veteran perang Badar. Itu 400 dinar, berarti berapa ya Pak? Kalau kita mengacu kepada dinar yang dibuat oleh PT Antam ya, ada dua jenis itu kan, ada dinar namanya dinar AU itu 91% alias 22 karat. Kalau yang fine gold itu 99,99% 24 karat. Nah, ini beda lagi. 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas ya Pak ya. 4,25 gram emas. Kalau yang jenis AU emasnya 22 karat 91%. Kalau yang fine gold ini 99,99% alias 24 karat. Yang 24 karat kurang lebih kisarannya sekitar 3,9 juta per koinnya ya, dinar ini. Ya, kurang lebih 4 juta lah begitu, 3,9 juta. Maka kalau 400 dinar tinggal kalikan saja 400 dikali 3,9 juta. Ya sekitar 1,5 M beliau nyumbang untuk para veteran perang Badar ya. Waktu menjelang wafatnya beliau berwasiat, ini yang 400 dinar serahkan untuk para pejuang veteran perang Badar sebanyak 1,5 M gitu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan walaupun beliau sangat kaya raya, telah menyumbangkan banyak hartanya, beliau ini pernah suatu hari ketika dihidangkan oleh pelayannya makanan, satu meja penuh dengan makanan ketika beliau berpuasa. Beliau berpuasa sunnah. Kemudian disiapkan oleh pelayannya makanan yang enak-enak, satu meja makan menjelang maghrib. Selesai sholat maghrib, beliau duduk di meja makan memandangi makanan yang begitu banyak dan lezat-lezat itu. Beliau melamun, membayangkan. Lalu tiba-tiba beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah bentangkan harta buat saya begitu banyak, begitu luas. Sementara saya bukan yang terbaik. Saya diberi kekayaan yang begitu banyak, tapi saya bukan yang terbaik. Saya masih ingat dengan mata kepala saya sendiri melihat jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud. Dadanya dikoyak, dikeluarkan jantung dan hatinya, dan dia lebih baik dari saya. Dan saya masih melihat, masih ingat dengan mata kepala saya
menyaksikan Mus'ab bin Umair, jenazahnya ketika beliau gugur di medan perang Uhud. Tidak ada kain yang bisa menutupi jasadnya kecuali hanya selembar burdah yang jika ditutupkan ke kakinya maka wajahnya terbuka, dan jika wajahnya ditutup maka kakinya terlihat. Akhirnya Rasulullah menutupnya di bagian kepalanya sehingga kakinya ditutup dengan rumput-rumput kering yang ada di Uhud. Sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muthalib lebih baik dari saya, sesungguhnya Mus'ab bin Umair lebih baik dari saya, tapi saya dapat harta begini banyaknya. Lalu beliau nangis terisak-isak dan tidak jadi berbuka saat itu karena mengenang ingat para sahabat yang gugur di medan perang. Ini yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dengan sejuta kebaikan yang beliau persembahkan untuk Islam dan kaum muslimin, tapi beliau masih merasa diri beliau bukan yang terbaik. Ini sahabat yang pertama, beliau sudah dijamin surga dan beliau adalah sahabat terkaya di zaman Nabi SAW dan banyak mengalokasikan hartanya untuk perjuangan Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua yaitu sahabat Zubair bin Awam. Sebenarnya beliau pada awalnya adalah orang yang fakir. Beliau adalah suami dari Asma binti Abu Bakar. Dalam beberapa riwayat dijelaskan di awalnya beliau adalah orang yang miskin. Namun kita tahu bahwa setelah melalui banyak peperangan kaum muslimin, banyak di antara mereka yang mendapatkan bagian harta yang tidak sedikit dan jadi modal bagi mereka, terutama pasca perang Khaybar. Maka di akhir kehidupan beliau, Zubair bin Awam, beliau ini termasuk sahabat yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Beliau menyatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, inna likulli nabiyyin hawari. Sesungguhnya setiap nabi punya bodyguard bahasanya gitu ya. Setiap nabi itu punya bodyguard, punya pengawal pribadi. Ya. Wa inna hawari Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Sesungguhnya hawariku, pengawal tetapku, pengawal pribadiku adalah Zubair bin Awam. Dan jadi pengawal Nabi bukan sebuah profesi atau ambil bagian yang biasa. Namanya bodyguard itu kan punya skill Pak ya. Jangan sampai saya ingin jadi bodyguard ustadz, bisa bela diri apa? Nggak bisa apa-apa ya. Hanya bisa jurus kaki 1000 ya. Kaki 1000. Nah, ini bahaya ya. Yang dikawal bisa bahaya ini karena punya jurus kaki 1000. Zubair bin Awam, para ahli sejarah menyatakan bahwa skill bela diri dan tempurnya itu selevel dengan Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah. Ya, kita tahu bagaimana kehebatan Khalid bin Walid ya, menjadi panglima Islam, dan kehebatan beliau diimbangi oleh Zubair bin Awam. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang hebat di medan pertempuran. Beliau adalah orang yang sangat kaya raya, sahabat dijamin surga, mujahid fisabilillah, seorang pendekar luar biasa. Harta yang beliau tinggalkan saat beliau wafat kurang lebihnya separuhnya dari Abdurrahman bin Auf, yaitu sekitar 3,54 triliun ya, bukan miliar lagi. 3,5 triliun harta yang ditinggalkan oleh Zubair bin Awam ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Beliau ini termasuk sahabat dijamin surga, termasuk Khulafaur Rasyidin, menantu Rasulullah SAW sampai digelari Dzunnurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Dan beliau adalah seorang kaya raya yang banyak membantu perjuangan Islam. Bukankah dalam peristiwa perang Tabuk beliau orang yang memiliki kontribusi yang terbesar ya. Rasulullah biasa menawarkan kepada para sahabat, siapa yang akan membantu dengan hartanya pada peristiwa perang Tabuk ini, baginya surga. Maka Abdurrahman bin Auf angkat tangan, Utsman bin Affan angkat tangan, ya Rasulullah, saya yang ingin surga. Maka beliau menyerahkan 100 ekor unta. Lalu Rasul menawarkan lagi, wahai para sahabat, ada lagi enggak yang mau surga? Maka para sahabat didahului oleh Utsman bin Affan, saya wahai Rasulullah, saya tambahkan lagi 100 lagi. Lalu siapa lagi yang ingin surga?
Pikir-pikir Utsman bin Affan akhirnya memutuskan, saya tambah lagi 100 lagi wahai Rasulullah. 300 ekor unta yang penuh dengan logistik muatan untuk kaum muslimin berangkat perang Tabuk. Berapa Pak harganya unta? Ya, apalagi unta untuk perang dengan radius dari Madinah ke Tabuk itu 1.200 km. 1.200 km. Seperti Pulau Jawa aja, Anyer Panarukan, ujung Jawa ke Jawa itu 1.000 Pak, 1.000 kilo. Ini lebih dari itu, luar biasa. Dengan mengendarai kuda dan unta. Ya. Sehingga unta yang disumbangkan oleh Utsman bin Affan adalah unta pilihan dan harganya sangat mahal. Anggap saja 100 juta per ekornya, tinggal dikalikan 300. 100 juta kali 300 sudah berapa Pak? Hitung sendiri silakan. Dan ada satu lagi yang perlu kita kenang dan kita tiru, yaitu ketika kaum muslimin mengalami masa paceklik di Madinah, di mana sumur-sumur kaum muslimin kekeringan, sehingga ini sangat menyulitkan kaum muslimin. Seluruh sumur kering kecuali sumur satu yang airnya melimpah, yaitu sumur namanya Bi'run Raumah, ya, Bi'ru Raumah, sumur Raumah, dan sayangnya dimiliki oleh seorang Yahudi. Ya. Maka orang Yahudi ini mengambil peluang, wah ini kesempatan lagi kekeringan, maka dia menjual airnya kepada kaum muslimin dengan dikemas oleh kirbah, jadi dari kulit diisi air dijual. Wah. Jadi buka depo isi ulang saat tidak ada air. Ya. Cuman nggak pakai galon ya, tapi pakai kulit. Dan ini tentu memberatkan fakir miskin, harus tiap hari beri air. Ini sesuatu yang memberatkan. Maka Rasulullah SAW mencari solusi. Beliau menggalang dana. Ya, kalau sekarang mungkin bikin flyer, siapa yang mau beli sumur ini untuk kaum muslimin? Berhubung belum ada flyer, Rasulullah umumkan langsung. Siapa yang membeli sumur Raumah dan diberikan untuk kaum muslimin, baginya surga. Maka mendengar itu sahabat Utsman tidak berpikir panjang, nggak nimbang-nimbang. Aduh, pasti mahal nih, duit saya habis lagi. Enggak. Langsung berangkat menuju orang Yahudi tadi. Ditanya, berapa kamu jual? Ternyata dijual dengan harga yang sangat mahal, di luar akal, di luar ekspektasi, harganya mahal sekali. Namun karena diiming-iming surga, dibelilah oleh sahabat Utsman bin Affan. Sehingga Yahudi ini berpikir, kalau saya jual semuanya, kayaknya saya nggak dapat penghasilan nih. Kalau saya jual separuh, setidaknya saya punya uang, bisa di save, ini menghasilkan uang juga. Nah, pinter juga, namanya otak Yahudi ya. Kalau dijual semuanya nggak dapat hasil, saya cuma punya uang saja. Sementara kalau ini dimiliki saya, maka ada untungnya. Tapi lebih untung lagi kalau saya jual separuh, yang separuhnya tetap saya jual. Masya Allah. Akhirnya disepakati sehari untuk kaum muslimin, sehari untuk si Yahudi. Kata Utsman bin Affan, wahai kaum muslimin, kalian bawa galon yang banyak ya, besok di stop, gak usah beli gitu ya. Hari itu berbondong-bondong bikin stok, sehingga besoknya nggak usah beli. Maka akhirnya si Yahudi ini sepi dagangnya. Nggak ada yang beli air saya, ternyata ya, pinter juga orang-orang Islam. Makanya jangan kalah pinter dengan orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi otaknya pinter, kita harus lebih pinter lagi, sebagaimana para sahabat. Panjenengan kalah pinter sama Yahudi kan. Nah akhirnya daripada rugi, ini terpaksa, sudahlah saya jual semuanya, wahai sahabat Utsman, dijual aja, saya jual. Sehingga para ahli sejarah mencatat total harganya itu 35.000 dirham, bukan dinar. 35.000 keping dirham. Itu jumlah yang banyak Pak. Perak sebanyak 35.000 keping. Berapa karung gitu Pak ya? Luar biasa. Kalau kita mengacu kepada dirham PT Antam itu sekitar 1 dirham itu kan 2,9 gram perak ya Pak. 2,9 gram perak, kisaran 90 sekian ya, 94.000 1 dirham. Atau bulatkanlah 100.000. Nah tinggal kalikan Pak, 100.000 dikali 35.000, hitung sendiri Pak. Sekitar 1,1 M harga sumur Pak, bayangkan Pak. 1,1 M harga sumur dibeli oleh sahabat Utsman. Ya, kalau sekarang orang nyumbang 1,1 M, mikir-mikir ya, ada tapi ya, tidak semua orang besar.
Nah, maka sumur ini dibeli oleh sahabat Utsman. Kemudian setelah itu kebun-kebun kurma di sekitarnya diairi dari sumur ini sampai 1.500 tahun lamanya. Kebun kurma ini semakin luas, semakin subur, dan kurmanya diekspor ke luar negeri. Kemudian pemerintah Saudi dulunya dipegang oleh Khalifah Utsmaniyah, ya, yang memegang harta ini adalah Kekhalifahan Utsmaniyah. Namun hari ini diambil alih oleh pemerintah Saudi, di mana seluruh penghasilan dari kebun kurma dan airnya ini dimasukkan ke rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan akhirnya dibuatkan sebuah hotel di daerah Markaziyah, yaitu dekat dari Masjid Nabawi. Hotel dengan tinggi 15 lantai kalau nggak salah. Hotel 15 lantai dengan 200 sekian kamar. Dan ada 30 kamar VIP. Dan hasilnya dari hotel ini yang sangat melimpah ruah dimasukkan ke rekening Utsman bin Affan, kemudian dibagikan bagi kaum muslimin. Selama 1.500 tahun harta ini mengalir terus bermanfaat bagi kaum muslimin. Luar biasa, Pak. Apa tidak tergiur, Pak? Utsman bin Affan 1.500 tahun yang lalu sudah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir sampai hari ini. Nah, harusnya tergiur sekali, Pak, kalau kita punya, ya. Ya, kalau yang nggak punya, ya tadi, kalau saya kayak Utsman bin Affan saya akan kayak gitu. Nah, gitu, Pak. Minimal begitu, Pak, ya. Ini nomor 3, ya, Utsman bin Affan. Yang keempat, ya, kalau Utsman bin Affan ini saat meninggal hartanya 2,5 triliun, ya, di bawahnya Zubair bin Awam. Kemudian yang keempat, Thalhah bin Ubaidillah. Saat beliau wafat meninggalkan harta 542 miliar, setengah T, ya. Tapi itu termasuk banyak, ya, Pak. Kalau panjenengan punya segitu kan lumayan, Pak. Ya, 542 M, Pak, ya, bukan juta loh, Pak, ini, Pak. Miliar. Luar biasa. Nah, maka ini hartanya Thalhah bin Ubaidillah. Dan beliau, sebagaimana Rasul menyebut beliau adalah pasukan terbaik saat perang, terutama perang Uhud. Dipuji oleh Rasulullah SAW karena beliau yang menjadi perisainya Rasulullah SAW, sehingga tangan beliau luka parah karena melindungi Rasulullah SAW, itu Thalhah bin Ubaidillah. Bahkan yang menjadi benteng tubuhnya Rasulullah adalah Thalhah bin Ubaidillah. Jadi bedanya, Pak, orang kaya sekarang sama orang kaya zaman sahabat. Dulu para sahabat itu kaya raya, bahkan konglomerat, hartanya triliunan, tapi ikut perang, mengorbankan dirinya juga. Ya hartanya, ya dirinya, ya orangnya. Bahkan mereka adalah para pendekar hebat. Nah, kalau orang kaya sekarang banyak, ya, kalau sudah nyumbang, ya saya sudah nyumbang, sampainya sing kerja aku ngei duit kok, nggak usah melok-melok, ya. Butuh piro wis kari ngomong, tapi sampean sing garap, ya, aku wis menengae, duitku wis mudhun kok. Kebanyakan begitu. Alhamdulillah, daripada wis sugih duitnya gak metu, wong gak metu, ya. Banyak yang seperti itu, ya. Nah, tapi kalau para sahabat luar biasa, Pak. Kaya raya, dijamin surga. Kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jadi tentara-tentara Allah yang merupakan tentara pilihan, seperti Thalhah bin Ubaidillah. Dan yang terakhir yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau saat wafat kekayaannya 15,3 miliar. Ya, lumayan, Pak, 15 miliar. Nah, dan beliau adalah salah satu panglima perang di zaman Khalifah Umar ibn Khattab yang menjadi sebab ditaklukkannya Persia bagi kaum muslimin di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beliau pun orang kaya raya tapi ahli dalam pertempuran, terutama beliau adalah seorang pemanah terbaik sepanjang sejarah Islam. Kalau beliau memanah tidak pernah sekalipun meleset, pasti kena sasaran. Karena barokahnya doa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah berdoa dengan dua doa. Ya, beliau berdoa, Allahumma, ya, ajib da'watahu wasaddid ramyatahu. Ya Allah, kabulkanlah doanya Sa'ad bin Abi Waqqas dan tepatkanlah anak panahnya pada sasaran. Maka dua doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau berdoa pasti dikabulkan.
Sehingga sampai sahabat Umar itu berkomentar, saya ini sering bersengketa, bermasalah dengan para sahabat lain sebagaimana manusia biasa, tapi saya menghindari sengketa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, takut doanya. Ya, karena mesti dikabulkan. Ada orang yang berbuat zalim kepada beliau, didoakan langsung tersungkur jatuh meninggal diinjak kuda. Ya. Dan wasaddid ramyatahu, tepatkanlah anak panahnya pada sasaran. Maka beliau setiap kali memanah tidak pernah meleset sama sekali, Pak. Mesti kena target dan sasarannya, dan kemampuannya sangat luar biasa dalam jihad fisabilillah, khususnya sebagai seorang pemanah. Maka inilah 5 figur sahabat yang termasuk konglomerat yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, dan yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya masih banyak sahabat-sahabat lain yang memiliki kekayaan selain 5 sahabat ini, dan tentunya mereka semuanya adalah para pejuang-pejuang di jalan Allah dengan harta-harta mereka. Maka pilihan bagi kita semuanya, ataupun kalau kita tidak bisa memilih karena kaya dan miskin kadang memang adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya, berlimpah harta, maka semoga itu menjadi sarana untuk meraih surga, menjadi jembatan yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita ditakdirkan menjadi orang yang memiliki sedikit harta atau bahkan kurang, maka semoga kesabaran kita yang juga menghantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kaya maupun jadi orang yang miskin, hendaknya memiliki kontribusi untuk Islam dan kaum muslimin, dan hendaknya menjadi sarana dan kendaraan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu